Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue, Rashid Bayaki dan Sarah Nadia. Kita akan mereview drakor terbaru ya, yang baru selesai minggu lalu. Judulnya Little Woman. Ini diadaptasi dari buku, tapi ceritanya sebenarnya sama sekali berbeda ya. Diadaptasi dengan bebas lah gitu. Jadi kalau kalian udah pernah nonton film sebelumnya, di sini beda banget. Nah, ini yang nulis adalah kolaboratornya dari Park Chan Wook. Ini sutradara yang kemarin baru banget ngeluarin film baru di Season to Live. Cewek sutradaranya dan penulisnya juga cewek. Yang ngomongin perempuan juga ya tokoh-tokohnya di sini kan. Iya, tokoh utamanya semuanya perempuan. Jadi ceritanya nih tentang ada 3 bersaudara, namanya In Hye, In Ju, sama In Kyung. Mereka punya kesibukan masing-masing lah ya. Yang satu reporter, yang satu bookkeeper, yang satu masih sekolah gitu. Tapi tiba-tiba mereka itu terlibat sama sebuah keluarga nih, sama sebuah keluarga yang kaya raya gitu, tajir banget gitu, berkuasa dan banget, berkuasa gitu, kayak mau nyalon jadi wali kota ya. Ternyata ada hal yang menuju ke kasus pembunuhan gitu. Dikulik-kulik lagi ada masalah kekuasaan, masalah politik dan sebagainya yang ternyata sangat kompleks yang mereka ini tidak kaget gitu lah ya, tidak menyangka. Bukan cuma keluarga yang sebelum-sebelumnya itu jadi film, tapi di sini keluarga udah pasti. Tapi juga ada kekuasaan, ada kemiskinan, kekayaan gitu ya. Ini mungkin isu sosial yang dialami banyak orang di dunia, tapi terlebih lagi di Korea Selatan kali ya. Kan ada film-film sebelumnya juga yang kayak yang menang Parasite gitu, Oscar itu juga ngomongin soal kemiskinan dan kekayaan, kekuasaan di situ juga yang bermain. Jadi emang isu ini tuh sangat kuat gitu diomongin di Korea saat ini. Video intronya bagus banget, animationnya. Emang kayaknya Studio Dragon openingnya tuh selalu bagus ya, kayak animation. Pasti animation juga kayak dari startup dan dari si It's Okay juga. Ada ceritanya dalam intro itu tuh udah ada banyak spoilernya sebenarnya ya. 3 karakter cewek ini nih based on cerita Little Woman juga sebenarnya gitu kan. Ada poin-poinnya lah, kayak misalnya yang Jo si Saoirse Ronan jadi In Kyung gitu kan, sama-sama reporter, sama-sama yang lady boss gitu kan. In Ju tuh kayak lebih kayak Amy kayaknya ya, yang dia sempat nikah kan, sama tapi gagal, tapi akhirnya divorce kan, karena dia kayak gue capek, gue pengen nikah aja, dia yang kayak gitu kan. Satu lagi si In Hye kayak mirip kayak Beth ya sebenarnya kan. Beth juga sempat sekarat dan ya sakit, dan ini juga dia sakit, jadi ada beberapa yang tribute lah, tetap ada tribute dari Little Woman-nya gitu sih. Dari awal sampai akhir tuh ngomongin uang, karena 70 miliar won inilah yang diperebutkan, yang akhirnya nyamber kemana-mana lah gitu. Dari satu masalah ke masalah lain, ya ujungnya sih satu keluarga yang berkuasa ini, si keluarga Park Jae-sang ini adalah menantunya si Jenderal Won. Jenderal Won adalah ya gitulah pokoknya nontonnya panjang banget. Ternyata di dunia nyata juga terjadi tuh kayak gitu-gitu tuh, ada kan keluarga-keluarga. Iya, keluarga yang meneruskan kerajaannya, tahta gitu, dinasti gitu kan, diperpolitikan situ tuh ada aja negara pasti kan. 62 pasti ya tahu lah siapa gitu ya kan. Yang jadi Inju gila sih. In Kyung, In Hye, semuanya menurut gue 3 karakter utama ya, termasuk Inju ya yang paling banyak kayaknya. Ya karena tokoh utamanya dia betul gitu. Terus chemistry antara pemainnya juga menurut gue oke banget. Sama si Choi Do-il tuh cinta-cintanya kan nih. Ada loh dikit-dikit gitu ya. Dikit-dikit betul. Terus si In Hye ya karakternya dia kan sebelumnya main di ini All of Us Are Dead. Si In Hye itu. Oh iya benar kan? Terus dia juga main di House of Hummingbird. Dia perannya emang cewek kalem, tapi dia punya sesuatu gitu ya. Dia pinter gitu di sini, dia tahu gimana caranya bernegosiasi dengan orang-orang kaya. Paling suka sama actingnya si Inju sih. Karena dia emang range-nya di sini karakter development-nya banyak gitu loh, kayak emosi yang dia dieksplor itu kayaknya tuh banyak. Jadi gue sangat suka sih sama actingnya dia di sini. Antagonis yang paling gue ingat itu si Mari, itu yang wartawannya lawannya ini ya di kantor beritanya itu. Anjing judes banget parah. Gila, mukanya aja bener-bener lempeng gitu yang anjir kayak karakter asli gitu kali ya. Nggak tahu deh gitu. Gila, tapi actingnya jago ya. Sangat-sangat berhasil gitu bikin dia jadi seorang antagonis yang dibenci sama penonton gitu. Itu sih. Yang selain itu ya udah pasti ya si Sang A-nya, Jae-sangnya. Sang A kan senyumnya kayak bener-bener psikopat banget gitu. Di sini tuh alurnya kelihatan banget ya dari episode 1 sampai 7 gitu. Dan itu pelan, slow burn gitu lah, slow burn movie gitu. Kalau orang yang nggak biasa nonton yang pelan gini tuh akan, ini apaan sih? Soalnya banyak banget pertanyaan di kepala gitu. Ini karakternya mau apa sih? Ini sebenarnya ada apa sih? Kok gini? Kok gitu? Gitu. Nah itu di planting dengan baik informasinya sampai di episode 8 sampai 12 itu
pace-nya cepet banget tuh, banyak informasi-informasi yang akhirnya meledak, terus ada rencana apa di balik rencana. Flow-nya sebenarnya nontonnya emang nggak bisa lo nge-binge banget sih, menurut gue kayak ya tapi rasanya beda kan? Rasanya beda aja sebenarnya, kayak thrill-nya jadi nggak berasa sih sebenarnya kayak karena dia tuh setiap motong episode dan setiap motong ceritanya tuh pas gitu, jadi kayak kita tuh pengen nungguin gitu, nungguin penasaran apa yang bakal terjadi ya. Jadi kalau ke binge ya langsung dijawab aja gitu kan. Nah, yang paling gue suka di sini itu simbol bunga anggrek biru itu. Kalau dilihat anggrek biru itu apa? Nih lagi sesi Anabel. Anabel dulu ya, analisis gembel nih. Selalu dah lu mau percaya atau enggak, atau lu punya teori lain silahkan banget. Anggrek itu sebagai apa sih sebenarnya gitu? Karena itu selalu muncul di pembunuhan. Scene ya? Ya, setiap scene ada orang yang meninggal itu selalu muncul, dan dari awal sampai akhir selalu ada gitu, diomongin terus. Dan ternyata itu diambil dari Vietnam, katanya itu anggrek biru langka yang dibawa ke Korea terus dirawat sama keluarganya Sang A gitu, sama Jenderal Won ini. Dan itu menurut gue melambangkan satu trauma gitu, karena trauma orang perang pertama kan jelas mereka ini si Jenderal Won dan orang-orang komunitas Jongran ini kan veteran perang lah. Itu pertama. Terus juga karakter-karakter di sini semuanya juga Inju, In Kyung, terus juga In Ye, terus juga keluarga Jenderal Won. Itu semuanya punya trauma masing-masing yang membuat mereka akhirnya bisa seperti ini gitu. Sebenarnya bukan bunga itu yang membunuh orang-orang itu, jadi kayak sebuah simbol aja gitu kalau ada trauma yang bisa bikin orang tuh jadi seperti ini gitu. Kurangnya episode terakhir itu yang tadi lu mungkin bilang itu cepet banget itu ya, gue rasa itu cepet banget sih. Jadi kayak ada beberapa hal juga yang agak-agak off aja sih, gue kayak nggak tahu karena penceritanya terlalu cepet atau gue nontonnya kurang fokus ya. Plot twistnya banyak banget gitu di akhir, gue kayak ngerasa kadang-kadang jadi kayak aduh ini agak over sih kalau buat gue ya. Jadi kayak gue sebenarnya plot twist Hwayoung tiba-tiba hidup, gue udah gue setuju sih. Ya udah deh. Beberapa kali gitu ada juga di drakor yang dia tiba-tiba datang lagi gitu. Setelah mati terus datang lagi, di ngapain nih gitu orang. Gitu sih. It's okay not to be okay. Kayak gitu juga deh, kayak gitu juga deh pokoknya akhirnya. Makanya tuh gue tuh agak ngerasa nih Studio Dragon kok agak-agak mirip ya drama. Kayak nge-stage dramanya tuh agak-agak mirip gitu loh, kayak patternnya jadi kebaca ya? Patternnya agak kebaca gitu, nggak tahu ya apa yang eksekutif produsernya di Studio Dragon sukanya yang kayak gini-gini gitu kan. Terakhir-terakhir gitu ya, banyak orang-orang yang kayak kemana nih orang-orang gitu. Pengen tahu sebenarnya si wartawan bangsat itu, yang si Mari gitu. Kemana tuh? Jongran Society-nya kemana gitu kan ya? Benar, Jongran Society itu kemana? Tadi nggak tahu sih pas kita tadi udah ngobrolin itu apa utang neneknya gimana kan, kami inkyungnya ke luar negeri gitu, apa pakai uangnya Inhe gitu kan. Nah, gue ngomongin uang gelap itu buat gue kayak terakhirnya itu kan si In Kyung orang yang nggak mau pakai uang itu kan. Iya bener. Terus si Inhe juga sebenarnya dia nggak mencari uang itu gitu. Pas dia dapat uang itu, gue kok jadi kayak ya mereka ngapain ambil uang gelap ini? Ini ya gitu. Apa namanya? Jadi secara nggak langsung menjilat ludah sendiri kayak nggak selesai ya sebenarnya. Iya, maksudnya ya berarti emang soal dana gelap ini muter-muter aja gitu. Ada orang yang mendapatkan, habis itu nanti ada lagi yang diberikan lagi gitu, terus aja muter gitu, jadi nggak selesai aja gitu. Ya itu ya debatable sih maksudnya. Gimana gue sih kayak secara moral gue kayak ya ngapain dipakai uangnya gitu. Kalau justru gue udah seneng ketika mereka nggak dapat nih, ya udah. Karakter yang menurut gue terlalu keren jadinya. Overpower gitu. Si Choi Do-il lah, dia nggak pernah kalah aja kayak gila, nggak pernah terdesak, nggak pernah. Benar-benar. Dia selalu punya backup plan. Dan terlalu pinter plan banget A, B, C, D, T. Udah huruf Z kali dia benar-benar punya plannya, habis kalah terus dia balikin lagi, udah kalah balikin lagi, dan itu sampai akhir begitu gitu. Gue kayak lebih kesedih aja sih si Inju nih nggak ada momen menangnya. Maksudnya ya emang dia mungkin kayak poinnya itu ya, dia cuman papet aja gitu, sampai belakang dibego-begoin mulu gitu, sampai dia trial menang, maksudnya lu lepas dari trial itu juga kayak Hwayoung muncul tuh kayak anjir ya lu dibegoin nih selama ini gitu. Bertahun-tahun gitu kan. Favorit gue tuh adalah kayak pas di trial si Inju ngomong ini yang kayak dia merasa dapat uang 70M itu apakah ini adalah kayak pembalasan dari gue selama ini menderita ya kayak hidupnya itu
itu menurut gue kayak aha moment ya, maksudnya pas dia confession itu kayak sesuatu gitu. Tapi pas lu bilang tadi kayak kita ngomongin dia akhirnya pakai lagi uang itu jadi kayak meaningless ya pada ujungnya gitu kan. Ya ini kan banyak banget ya plot twist, mungkin salah satu plot twist yang gue suka yang pas ya akhirnya yang lega gitu, yang bikin lega banget ya, yang Park Jae-sang akhirnya ketahuan kalau dia itu adalah pembunuh yang disiarin gitu ya, dia itu kayak wah gila. Disiarkan seluruh Korea gitu kan. Satu Korea ngelihat itu horor banget sih. Parah, itu parah. anak-anak Dan yang ngelihat dipukul gitu kan. Itu anak-anak yang ngelihat tuh kayak traumatik banget gak sih? Kalau gue yang paling suka ya si Inju gitu, karakter yang polos ini awalnya terus dia punya rencana dan itu jadi plot twist yang pertama menurut gue kayak wih keren nih. Yang akhirnya dia megang pistol terus kayak gitu di episode 8 walaupun dibalikin lagi dan dia tetap kalah saat itu, cuma tapi dibego-begoin lagi. Iya dibegoin sama Chodoil kan ternyata diselamatinnya. Tapi tetap keren gitu bagian dia megang. Itu keren sih. Wah keren. Setelahnya resolusinya tapi kan dia dibego-begoin lagi. Cuma tetap keren di situ. Bagian itu buat gue keren. Yang gue suka juga adalah ketika ini aneh banget sih si bodyguard yang cewek ini pas berantem sama Choi Do-il nih terakhir terus ditanya gini, lu bener-bener nggak mungkin lu kesini cuma buat nyelamatin dia, lu bener-bener sayang kan sama dia, lu bercinta kan, anjing saat kayak gitu bangsat gitu, ngapain lu ngomong gitu si Suim itu anjing, ngapain orang ngomong kayak gitu. Mana? Itu sih skor gue 8 deh. Gue in between ya, kayak maksudnya gue biasa aja sih sebenarnya, gue nggak suka banget, gue biasa aja, tapi ya maksudnya ini sesuatu yang remake tapi nggak yang remake banget gitu ya. Little Woman gitu kan, Little Woman lagi kan protagonisnya semuanya perempuan dan antagonisnya juga perempuan gitu. Menurut gue menarik itu, masih untuk ditonton tuh, gue masih bikin selalu penasaran lah nunggu episodenya. Gue 8 nggak pakai deh gue. Nggak pakai deh, oke. Gue sangat suka gitu ya, misalnya yang misteri gini mungkin selera gue juga, jadi dari awal sampai akhir tuh penuh dengan tebak-tebakan gitu ya. Tapi dengan plot twist di akhir tuh sebenarnya gue rada kok banyak banget plot twistnya, karena jadinya yang ditunggu orang-orang tuh terjadi gitu, yang mungkin itu butuh nggak butuh sebenarnya. Oke. Tutuplah Cil. Sampai jumpa di review selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, apalagi banyak ya kayaknya. Nyalakan notifikasinya, di join apa lagi? Discord, Instagram, Twitter, TikTok ada sih tapi belum ya. Oh, TikTok. belum. Ada TikTok ini. Belum. Dan beli kaos Susana. Oh iya, ada jualan. Keren guys. Coba dibeli. Keburu habis kalau enggak. Oke, dadah. Sip, bye-bye.